Hai kalian, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran matematika peminatan kelas 11. Ini khusus kelas 11 semester 2. Yang akan kita pelajari hari ini ialah teorema sisa dan teorema faktor. Tapi kita juga akan bahas beberapa soal latihan untuk persiapan ulangan. Ibu punya 7 soal. Kita akan bahas 7 soal pada video ini. 2 soalnya nanti tentang teorema faktor. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu dari nomor 1. Supaya ini juga sekalian untuk kalian latihan ujian persiapan ujian akhir ya, ujian kenaikan kelas. Oke, kalian lihat nomor 1 ya. Sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 7x kurang 15 oleh x tambah 2 adalah, nanti kita langsung tentukan sisa pembagiannya dan hasil pembagiannya juga ya. Nah, kalau kalian ketemu soal polinomial, kalau bisa pakai Horner saja ya, kan banyak cara. Ada cara substitusi, ada cara Horner, ada cara pembagian bersusun. Cara yang paling gampang adalah Horner. Oke, jadi kita gunakan Horner. Selagi bisa Horner ya Horner ya. Oke. Sekarang, kalau mau buat Horner berarti kita harus tahu derajatnya ya. Nah, ini derajatnya, derajat adalah pangkat tertinggi. Derajatnya adalah 4. Berarti x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Biasakan ditulis dari derajat tertinggi, dari derajatnya sampai pangkat 0 ya. Supaya apa? Karena kadang-kadang ada soal yang x pangkat 2-nya tidak ada. Kadang-kadang ada yang x pangkat 3-nya tidak ada. Jadi kita tulis lengkap seperti ini supaya kalian tidak salah nanti. Nah, sekarang pembaginya apa? Oleh. Kalau ada kata oleh, itu berarti pembagi. Oleh x tambah 2, pembaginya x tambah 2. X tambah 2, kalau kita pindah ruas, ini kan sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, maka min 2. Jadi pembaginya adalah min 2. Di sebelah sini kan? Nah, sekarang kita tulis koefisien dari x pangkat 4 sampai x pangkat 0. X pangkat 4 koefisiennya 2. X pangkat 3 koefisiennya 1 ya, ingat. Kalau tak ada angka apapun di depannya, itu artinya koefisiennya 1. X pangkat 2 itu min 3 koefisiennya. X pangkat 1 yang ini yaitu 7. X pangkat 0 yaitu konstanta. X pangkat 0 itu konstanta. Oke, sekarang caranya gimana? Kalian pasti masih ingat. Modal kerja kita adalah yang paling pertama. Kesini harus dikali. 2 dikali min 2 yaitu min 4. Tanda ini itu tambah ya. 1 tambah min 4 itu min 3. Min 3 kali min 2, 6. 6 tambah, ini ditambah jadinya 3. Dikali lagi ke sana, min 6. Ditambah 1. Ini kali lagi ke sana, jadi selalu begitu prosesnya ya. Ini dikali, taruh di sini. Ini ditambah. Ini tambah ini, yaitu min 17. Nah, kalau kerja, paling akhirnya dikasih kotak. Supaya membedakan status yang di sini dengan status yang di sini. Karena beda. Ini yang namanya sisa pembagian. Yang ini namanya hasil pembagian. Jadi beda. Nah, hasil pembagiannya kita tulis ya. Hasil pembagiannya, tadi kan soalnya itu derajatnya x pangkat 4. Dibagi ini kan x pangkat 1. Kalau x pangkat 4 bagi x pangkat 1, sisanya x pangkat 3. Hasilnya x pangkat 3. Karena
kita kurang aja pangkatnya 4. Kalau pembagian kan pangkatnya dikurang. 4 kurang 1 itu 3. Jadi, ini nanti untuk X pangkat 3. Ini untuk X pangkat 2. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 0. Nah, kita tulis sama-sama. Jadi, hasil pembagiannya apa? Yaitu 2 X pangkat 3. Oke. Ini ya. Terus ini kurang, berarti ini minus, min berarti kurang 3. Ini X pangkat 2. Terus yang di sebelahnya 3 ini positif, berarti tambah 3 X pangkat 1, X saja ya. Terus ini positif lagi, berarti tambah 1. X pangkat 0 nggak usah ditulis, karena X pangkat 0 itu konstanta, jadi cukup 1 aja. Sekarang, sisa pembagian, yaitu min 17 yang ini. Jadi ini harus dikasih kotak, supaya kalian tahu statusnya, yang ini sisa, yang ini hasil. Oke? Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Oke, nomor 2, kita lihat polinomialnya apa. Polinomialnya itu berpangkat 4 juga ya. Berarti Ibu buatkan dulu faktor cornernya pangkat 4. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Sekarang kita lihat. Oke. Pangkat 4 itu ini konstantanya koefisiennya 2. Pangkat 3 koefisiennya minus 5. Pangkat 2 koefisiennya 2 positif. Pangkat 1 koefisiennya 1. Dan pangkat 0 itu min 10. Lalu pembaginya nih yang ada kata oleh. Pembaginya 2X kurang 3. Kita pindah ruas dulu. 2X kurang 3 sama dengan 0. Kalau pindah ruas kan ini jadi positif. 2X sama dengan positif 3. Tapi ini masih ada angka 2. Jadi dibagikan 3/2. Jadi kalau ada ini A ya, biasa kita sebut. Kalau ada nilai A-nya berarti nanti berupa pecahan. Di sininya pecahan 3/2. Oke, kita kerja sama-sama ya, seperti tadi. Modal kerja kita yang pertama, turunkan langsung ke bawah. Nah, ini artinya apa? Dikali 3 dibagi 2. Dikali 3 dulu baru bagi 2. Atau kalian bagi 2 dulu baru kali 3 boleh. Kita kali 3 dulu ya, baru bagi 2. 2 kali 3, 6. 6 bagi 2, 3. Tambah. Jadinya min 2. Min 2 kali 3, min 6. Min 6 bagi 2, min 3. 2 tambah min 3, min 1. 2 tambah min 3, min 1. Min 1 kali 3, min 3. Min 3 bagi 2 nggak bisa. Jadi, min 3/2 aja ya. Min 3 bagi 2 kan tidak bisa. Jadi, min 3/2. Nah, anak-anak tuh kadang kalau dapat pecahan tuh mereka bilang, Bu Guru ini salah soal kah? Tidak ya anak-anak. Matematika tuh menyangkut bukan cuman bilangan bulat, bilangan pecahan juga ya. Ibu ulang ya. 2 kali 3, 6. 6 bagi 2, 3. Ini ditambah dapatnya min 2.
Min 2 dikali 3 min 6. Min 6 bagi 2 min 3. Ini ditambah hasilnya min 1. Min 1 dikali 3 min 3. Min 3 bagi 2 nggak bisa Bu Guru, jadi min 3 per 2. Jadi kalau nggak bisa ya min 3 per 2. Nah sekarang 1 tambah min 3 per 2 apa ini? Kadang-kadang, aduh Bu Guru pecahan saya malas loh. Nggak boleh, kalau kalian malas nanti malah nggak bisa. 1 ditambah min 3 per 2. Kita buat aja per 1, kali silang aja. 1 kali 2, 2. 1 kali min 3, min 3. Per, ini dikali 2. Jadi dikali silang, ini kali ini kali ini. Ya, kupu-kupu. Ini juga kali kupu-kupu. Tinggal 2 kurang 3 itu min 1 per 2. Jadi di situ min 1 per 2. Nah, sekarang min 1 per 2 dikali 3 per 2. Kalau sesama pecahan, itu kita kali penyebut, pembilang kali pembilang, kali biasa. Min 1 kali 3, min 3. 2 kali 2, 4. Terus sekarang kita mau ini, tambah lagi kayak tadi. Tapi ini angkanya besar nih, min 10 nih. Ibu ajarkan cara lain ya. Min 10 ditambah min 3 per 4. Cara lainnya tadi kan kali silang. Nggak apa-apa deh, kita kali silang dulu. Min 10 kali 4, min 40. 1 kali min 3, min 3. 1 kali 4, 4. Udah dihitung jadinya ini dengan ini, jadinya min 43 per 4. Min 43 per 4. Dikasih kotak. Jadi, kita tulis hasil pembagian dan sisa pembagian. Nah, anak-anak, khusus kalau dia pecahan, nanti hasilnya kita harus bagi ya. Kalian jangan lupa ya ini. Ini kan tadi, ini bukan pecahan ya, yang nomor 1. Kalau nomor 2 ini pembaginya pecahan, ada 2-nya. Jadi nanti di sini hasilnya itu kita bagi 2. Kalau di sini 3, di bagian penyebut ini 3, kita bagi 3. Kalau 5, bagi 5 kayak gitu ya. Tergantung dari sini, pembagi ini A-nya berapa. Kalau A-nya 2, bagi 2. Nah, sekarang ini kan pangkat 4. Pangkat 4 berarti nanti sisanya, hasilnya pangkat 3. Berkurang 1 kan? Ini nanti pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke, kita tulis. Jadi ini 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang lagi 1, satunya nggak usah ditulis, x pangkat 1 kurang setengah 1 per 2. Oke, pas ya. Sekarang kita bagi 2. 2 bagi 2, 1, jadi tinggal x pangkat 3. Min 2 bagi 2, min 1, tinggal x pangkat 2. Nah, ini nih anak-anak tadi pasti nanti bingung lagi. Ini min 1, Bu. Min 1 bagi 2 berapa? Kalau min 1 bagi 2 tidak bisa, berarti min 1 per 2. Nah, kalau nggak bisa dibagi, jangan paksa ya. Begini. Sekarang, min setengah bagi 2 berapa, Bu? Min setengah bagi 2. Min setengah bagi 2, berarti min setengah dikali 1/2. Ini kan per 1, jadinya dibolak-balik, jadi 1/2. Jadi min 1/4. Nah, itulah hasilnya. Sekarang sisanya apa? Ya, sisanya berarti min 43 per 4. Kalau diubah ke pecahan campuran,
Jadi 43 bagi 4 kan yang mendekati itu 10 ya, min. Sisanya masih ada 3, ya kan? Karena 4 kali 10 kan 40, masih ada 3. Gitu cara ubah ke campuran. Tapi bisa pecahan biasa, bisa pecahan campuran, sama saja ya. Oke, sekarang nomor 3. Jika sisa pembagian polinomial X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 2X tambah K. Nah, ini ada K. Ada K, berarti kita harus cari K pasti ya. Oleh X kurang 4 ialah min 8, berarti ini ialah min 8 itu, min 8 nanti tuh yang di sini, hasil ini tuh min 8. Hasil yang paling terakhir itu sudah dikasih tahu, yaitu min 8. Berarti nanti ada pindah ruas ya. Maka nilai K-nya berapa? Kita buat Horner lagi. Pokoknya kalau bisa pakai Horner ya. Tidak usah pakai yang lain. Nah, nomor 3. Horner, ini pangkat 3. Berarti kita mulai dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Lalu pembaginya nih oleh X kurang 4 sama dengan 0. Berarti kalau pindah ruas jadi positif. Jadi kalau min, jadilah plus. Maka di sini 4. Nah, koefisien dari X pangkat 3 apa? Ini, kalau tidak ada angka berarti kalian tahu itu 1 ya. Ini min 6. Pangkat 1-nya itu 2. Pangkat 0 itu yang tidak ada X, yaitu K. Oke, sekarang bekerja menggunakan modal pertama. Kali seperti biasa, 1 kali 4, 4. Ditambah min 2. Min 2 kali 4, min 8. Ditambah 6. Min 6. Min 6 kali 4, min 24. Kalau ditambah jadinya K kurang 24. Ya. Kalau ditambah kurang, kalau di sini tidak ada tanda kurang berarti tambah. Gitu aja ya cara cepatnya. Nah, sisanya tadi berapa? Min 8. Berarti nanti ini sama dengan min 8. Ini batasnya ya, ke sana dengan ke sini. Nah, kalau min 8 kayak gini, tinggal kita pindah ruas saja. K sama dengan min 8. Ini kurang, yang pindah ruas kan min 24 ya. Jadi tambah 24. Berarti nilainya adalah min 8 tambah 24 adalah 16. Jadi nilai K adalah 16. Seperti itu ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang nomor 4. Ini kita belum masuk di teorema sisa. Tadi itu masih tentang latihan soal. Nomor 4 gimana? Coba kita lihat. Diketahui polinomial PX dibagi oleh X tambah 2 bersisa 4 dan dibagi oleh X kurang 7 bersisa min 23. Sisa pembagian polinomial PX oleh X kuadrat kurang 5X kurang 14 adalah, oke, kita bikin Hornernya lagi. Nomor 4. Oke, nomor 4. Sekarang pangkat berapa nih tertingginya? Derajatnya apa ini? Nah, mana polinomialnya? Tidak ada polinomialnya ya? Terus bagaimana ya? Coba lihat yang ini. Sisa pembagian polinomial 2X pangkat 4. Ini ada polinomialnya. Sisa pembagian polinomial 2X pangkat 4. Ini ada polinomialnya. Ini pun ada. Tapi yang nomor 4 ini diketahui polinomial PX dibagi oleh, nah tidak dikasih tahu PX-nya berapa. PX-nya pangkat berapa tertingginya. Kita nggak tahu. Coba yang ini. Polinomial fx dibagi oleh, lah iya ini juga fx-nya tidak dikasih tahu ya. Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini,
soal-soal seperti ini yang polinomialnya tidak ada sama sekali, itu adalah soal dari ini, teorema sisa. Teorema sisa itu kita gunakan saat polinomial px-nya tidak diketahui. Nah, cuma anak-anak di sini ini kalau kayak gini nanti kita gunakan eliminasi. Kenapa eliminasi? Ibu jelaskan nanti. Jadi kalau px-nya tidak ada, maka kita menggunakan teorema sisa. Kita bisa menggunakan sisa. Sisa itu simbolnya apa, anak-anak? Sx, ya kan? Sx. Jadi kita akan menggunakan sisa. Sisanya apa? Ax tambah B. Nah, ini adalah sisa. Sisa pembagian polinomial yaitu Ax tambah B. Namanya saja teorema sisa. Karena Px-nya tidak ada, maka kita gunakan sisa. Sisanya yaitu Sx sama dengan Ax tambah B. Nanti dalam pengerjaan soal-soal yang Px yang polinomialnya tidak ada, anak-anak, kita akan menggunakan eliminasi. Oke, ayo kita kerja ya. Karena polinomialnya tidak ada, maka kita tidak bisa menggunakan Horner. Karena tidak bisa menggunakan Horner, maka kita menggunakan teorema sisa. Oke. Kita misalkan, ini nomor 4 ya. Misalkan sisanya yaitu Sx itu Ax tambah B. Nih, sekarang kita lihat Px ini pembaginya apa saja. Diketahui nilai polinomial Px dibagi oleh X tambah 2 bersisa 4 dan dibagi oleh X kurang 7 bersisa min 23. Jadi pembaginya ada 2. Kalau soal-soal yang normal, yang biasanya, yang tadi sudah kita kerja, pembaginya cuma 1. Olehnya cuma 1. Olehnya ini cuma 1 ya. Kalau ini olehnya ada 2. Berarti pembaginya ada 2. Yang pertama X tambah 2. Yang keduanya X kurang 7. Ini ada kata bersisa. Nah, kita buat lagi. Ini sisanya bersisa 4. Kalau yang ini bersisa min 23. Terus pertanyaannya, sisa pembagian polinomial Px oleh X kuadrat kurang 5X kurang 14 adalah apa? Kalian tidak usah bingung dengan ini ya. Kalian tahu ini hasil dari mana? Dari X tambah 2 dikali X kurang 7. Coba kita tes. X kali X, X kuadrat. X kali min 7 7X. Ini kan begini ya tadi ya. Sekarang 2 kali X, 2X, 2 dikali min 7 min 14. Ini ada yang sejenis, kita bisa jumlahkan jadi X kuadrat min 7 tambah 2 itu min 5X kurang 14. Pasti sama hasilnya. Jadi ini pertanyaannya yang terakhir itu adalah hasil dari perkalian yang oleh-olehnya itu, pembagi-pembaginya. Jadi nggak usah bingung ya, Ibu Guru ini maksudnya apa? Ini tuh hasil kali pembagi. Nah, sekarang kalau kita mau jawab ini, kita tinggal tentukan AX tambah B-nya apa. Ini, yang ini. Jadi kita cari A dan cari B. Oke, sekarang X tambah 2 ini kalau kita pindah ruas kan, coba ya. X tambah 2, itu kalau kita pindah ruas nanti jadinya X sama dengan minus 2. Ya. Nah, terus tadi kan sisanya kita misalkan X-nya itu kita misalkan AX tambah B. Ini X kan, gantinya ke sini.
Nah, nanti sisa, ini kan sisa. SX itu sisa. Maka sisanya itu sama dengan 4. Ini. Nah, sekarang kita ganti. X-nya kita sudah tahu nilainya min 2. Jadi, A dikali min 2 ditambah B sama dengan 4. A kali min 2 itu min 2A. Tambah B sama dengan 4. Ini adalah persamaan pertama kita. Sekarang pembagian kedua. Pembaginya kan ada 2 nih, jadi harus buat satu-satu ya. Ini berarti nanti X-nya apa? Positif 7. Oke, kalau pindah ruas jadi positif kan? Berarti kita permisalan SX-nya tadi. SX-nya tadi adalah AX tambah B. Kalau untuk X kurang 7 sisanya min 23. Nah, berarti kita X-nya ganti dengan 7. Jadi bisa langsung menjadi begini, 7A. Gini ya, kalau min 2 berarti min 2A. Cara langsung saja juga bisa. Kalau di sini 10, 10A. Karena kan nanti X-nya diganti dengan 7. Jadi A kali 7 yaitu 7A. Ini adalah persamaan kedua. Maka kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Min 2A tambah B sama dengan 4. Yang pertama. Yang kedua adalah 7A tambah B sama dengan min 23. Oke, kita eliminasi ya. Karena ini B dengan B ada yang sudah sama, kita kurang supaya jadi 0. Selalu kurang nih kalau di teorema sisa nih. Min 2 kurang 7 itu min 9A. 4 kurang min 23, 4 kurang min 23, kurang-kurang kan nanti jadinya tambah kan. Jadi 4 tambah 23 itu 27. Jadi nilai A adalah 27 dibagi min 9 yaitu min 3. Nah, udah dapat A, pasti selanjutnya adalah substitusi kan? Oke, setelah eliminasi pasti substitusi. Apa yang disubstitusi yang kita baru dapat ini? A sama dengan min 3. Pilih yang mana? Mau yang ke 1 atau yang kedua? Ibu pilih yang ke 1 saja ya. Ke persamaan 1. Persamaan 1 min 2A. Yang ini. Tambah B sama dengan 4. A-nya kita ganti dengan min 3. Min 2 dikali min 3. Tambah B sama dengan 4. Ini kalau kita kali 6, positif ya. Tinggal kita pindah ruas. 4-nya dikurang 6, yaitu min 2. Selesai, sudah dapat nilai A. Nilai A kita adalah min 3, nilai B-nya min 2. Yang ditanya SX, kita kembalikan ke SX. SX tadi, sisa pembagian tadi yaitu AX tambah B kan. A-nya kita ganti dengan min 3, min 3X. B-nya ganti dengan min 2, min 2. Inilah jawabannya. Bisa kan? Sekarang lanjut nomor 5, supaya cepat selesai. Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 ini eliminasinya, kalau kalian baca, sorry ya. Jelas ini pakai eliminasi juga ya, karena fx-nya tidak diketahui. Tapi justru anak-anak, ibu baca nih. Polinomial fx dibagi oleh x kurang 1 bersisa 2 dan dibagi oleh x kurang 2 bersisa 3. Wah, polinomialnya ada lagi yang lain nih. Polinomial gx dibagi oleh x kurang 1 bersisa 5 dan dibagi oleh x kurang 2 bersisa 4. Jadi polinomialnya sekarang ada 2, Bu Guru. Bukan cuma 1. Oke anak-anak. Tapi kita lihat pembaginya. Pembaginya sama-sama. Untuk fx pembaginya x kurang 1 dan x kurang 2. Untuk gx pembaginya x kurang 1 dan x kurang 2. Jadi kalau soal kayak gini pembaginya pasti sama ya. Kenapa?
Nah, ini hubungannya dengan pertanyaannya. Kalau kita kali X kurang 1 kali X kurang 2 hasilnya ini. Jadi pasti pembaginya sama. Nah, sekarang Fx. Pembaginya ada 2, yaitu X kurang 1 dan X kurang 2. Sama juga, Gx pun sama. Pembaginya ada 2, X kurang 1 dan X kurang 2. Kita tulis dulu X kurang 1 ini yang Fx, sisanya 2. Kalau yang Fx yang X kurang 2 sisanya 3. Ibu tulis Sx saja ya, bersisa 3. Nah, yang ini gimana? Yang Gx bersisa 5. Kalau dibagi oleh X kurang 2 bersisa 4. Ini kalian bisa kan? Jadi kita buat ringkasan dulu ya. Untuk Fx, kalau dibagi oleh X kurang 1 sisanya 2. Ini. Dan dibagi oleh X kurang 2 sisanya 3. X kurang 2 sisanya 3. Sementara kalau Gx, saat dibagi X kurang 1 sisanya 5. Dan kalau dibagi X kurang 2, mana X kurang 2? Sisanya 4. Nah, lah ini apa lagi nih? Nah, ini dikasih definisi anak-anak. Dikasih definisi bahwa Hx ada Hx lagi. Hx itu adalah perkalian antara Fx dan Gx. Waduh. Oke, nanti Ibu jelaskan. Tenang aja. Jika Hx sama dengan Fx dikali Gx, maka sisa pembagian Hx oleh ini adalah, ini kan sudah dijelas ya, kalau X kurang, oke kita buktikan ya, X kurang 1 kita kalikan dengan X kurang 2, kan pembaginya X kurang 1 dan X kurang 2. X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Itu kan ke sini. Sekarang min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 2, min 2. Ini sejenis, dihitung. X pangkat 2-nya turun, min 2 kurang 1 itu min 3. Nah, ini pasti sama ya. Sudah pasti. Jadi nggak usah kalian hitung kayak gini lain kali. Nggak usah juga terlalu pedulikan ini, karena ini adalah hasil perkalian dari pembagi-pembaginya. Yang kita pusingkan adalah ini. Ini definisi. Kadang-kadang anak-anak ini bisa dikasih tambah, tanda tambah. Bisa kurang, tapi bagi itu jarang. Kali tambah kurang bisa. Nah, sekarang kita kerja, nanti kalian akan tahu ini gunanya apa. Sekarang kita buat persamaannya ya. Sekarang persamaannya itu untuk yang Fx dulu. Oke. Oke, Fx. Oke, X kurang 1. X kurang 1. Oh, nggak usah ya, itu nggak usah. Kita langsung saja kerja secara keseluruhan ya, di sini aja. Nah, untuk X kurang 1 itu kan nanti kalau kita pundah ruas jadi positif 1 kan? Nah, berarti tadi kita punya permisalan Sx sama dengan Ax tambah B. Selalu dimisalkan ini ya. Nah, berarti untuk yang X kurang 1, X, nah sekarang begini. Di sini kan harus kita taruh sesuatu angka kan? Tapi di sini X kurang 1-nya ada 2. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang ini nomor 4 tadi ya. Nih. Ini dapat 4 dari mana? Dari sini kan? Saat X tambah 2, itu sisanya 4. Maka kita taruh di sini 4. Nanti saat X kurang 7, sisanya min 23. Jadi di sini min 23. Gitu kan tadi? Sekarang, untuk yang kasus yang nomor 5,
Ini kasus yang nomor 5 ini anak-anak. X kurang 1-nya ini ada 2. Ada 2 dengan ada 5. Kita mau pakai yang mana untuk taruh di sini? Itu mau pakai yang mana? Nah, makanya dikasih definisi ini. Definisi ini kita gunakan untuk menghubungkan fx dan gx. Menghubungkan x kurang 1 yang ada 2 jenis ini dihubungkan dengan tanda kali. Maka untuk yang x kurang 1 nanti, maka itu 2 dikali 5, yaitu 10. Kalau di sini tambah, berarti 2 tambah 5, yaitu 7, gitu. Nanti kalau x kurang 2 itu 3 dikali 4, sama dengan 12. Jadi di sini yang kita pakainya 10. Bukan 2, bukan 5, tapi hasil kali mereka 10, karena definisinya kali. Nanti kalau soal tambah berarti di sini 7, ya. Nah, sekarang kita bikin, belum. X-nya 1, berarti A kali 1, oke, Ibu tulis dulu lah begini ya, supaya tidak bingung. A kali 1, A. Ini adalah persamaan 1, oke? Nih, persamaan 1. Sekarang yang berikutnya, X kurang 2. Pembagi berikutnya X kurang 2. Kalau pindah ruas, jadinya positif 2. Nah, berarti SX sama dengan AX tambah B. Sama dengan berapa? Yaitu 12. Bukan 3, bukan 4, tapi 12. Oke? Jadinya X-nya kita ganti 2. Berarti 2A tambah B sama dengan 12. Ini persamaan kedua. Tinggal kita kerjakan eliminasi substitusi kayak tadi. Oke, kita eliminasi ya. Ibu tulis di sini ya. Eliminasi 1 dan 2. 1 itu yang ini. A tambah B sama dengan 10. Yang keduanya 2A tambah B sama dengan 12. Kita kurang. 1 kurang 2 itu min 1. 10 kurang 12 itu min 2. Sama-sama min, jadi A sama dengan 2. Setelah eliminasi berarti substitusi. Apanya yang disubstitusi? Yang baru kita dapat ini. A sama dengan 2 ke mana? 1 atau 2? Ibu maunya 1 aja yang mudah ya, yang simple ini. Ke 1. Jadi yang 1 itu kan tadi A tambah B sama dengan 10. A-nya ganti 2. 2 tambah B sama dengan 2 tambah berapa dapat 10? 2 tambah 8 kan? Jadi 10 kurang 2 yaitu 8. Sehingga kesimpulannya adalah SX sama dengan AX tambah B kan? Tinggal kita ganti, A-nya itu 2, jadi 2X tambah B itu 8. Ini soalnya. Itulah teorema sisa. Oke, teorema sisa sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke teorema faktor. Teorema faktor itu yang kayak gimana? Ibu punya 2 contoh. Suku banyak itu polinomial ya, sama saja. Ini bahasa Indonesianya. Suku banyak PX, nah ini lihat, kalau dikasih kayak gini, PX-nya apa, suku banyaknya apa, itu bisa Horner. Coba nomor 7, diketahui polinomial. Nah ini juga polinomialnya dikasih, berarti nanti pakai Horner ya. Kita baca ulang. Suku banyak PX sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 tambah KX. Nah, ada sesuatu yang belum diketahui, pasti kita harus cari. Kurang 5X tambah 12 mempunyai faktor.
Bukan lagi mempunyai sisa, bersisa apa, tidak. Tapi ini tidak ada kata sisa, tapi ada kata faktor. Oke, Ibu jelaskan. Faktor itu artinya habis dibagi. Jadi kalau PX faktornya X kurang 1, maka X kurang 1 ini membagi habis PX. Membagi habis berarti tidak bersisa. Kalau tidak bersisa artinya 0. Oke? Artinya 0. Jadi faktor, kalau ada kata faktor itu artinya sisanya 0. Tak bersisa, sisanya 0. Membagi habis. Membagi habis maka sisanya 0. Otomatis anak-anak nanti kalau kalian kerja Horner, oke, Ibu tunjukkan ya pekerjaan kita tadi. Kalau kita kerja Horner, di sininya pasti 0. Nanti tinggal pindah ruas, di sini 0 ya. Oke, kita lanjut ya. Kita buat polinomial. Ini pangkat 4. Kita mulai dari pangkat 4. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ibu kasih jarak-jarak karena pangkat 2 itu sudah mulai K. Nanti harus kali-kali K-nya kan, jadi harus berjarak. Faktornya pembaginya X kurang 1, berarti positif 1 ya. Oke, pangkat 4 itu koefisiennya itu 1, pangkat 3 koefisiennya 2, pangkat 2 koefisiennya itu K, pangkat 1 itu koefisiennya min 5, pangkat 0 koefisiennya 12. Oke? Sekarang kita kerja pakai modal pertama yaitu angka 1. 1 kali 1 itu 1, masih sama ya, belum berubah. 2 tambah 1, 3. 3 kali 1, 3. K tambah 3, bukan 3K. Salah, itu kali ya. K tambah 3 nggak bisa, jadi K tambah 3 aja. K tambah 3 kali 1. Oh, ini untung 1 ya anak-anak. Kalau di sini 2, cara kalinya apa? 2 kali K, 2K. 2 kali 3, 6. Jadi kalau di sini angka lain selain 1, itu kalian kali ke K dengan kali ke 3. Berhubung ini 1, maka 1 kali K itu K, 1 kali 3 itu 3. Tidak berubah kan? Nah, sekarang kalau kita mau tambah, yang kita tambah adalah ini. Sesama konstanta, min 5 tambah 3 itu min 2. Kali lagi, K kali 1 K, min 2 kali 1 min 2. Terus kalau kita mau tambah lagi kayak tadi, 12 tambah min 2 itu positif 10. Ini adalah sisanya. Nah, faktor tadi habis dibagi, berarti sisanya 0. Berarti ini sama dengan 0. Tinggal pindah ruas. K sama dengan min 10. 0 itu oke lah. Tidak usah tulis kayak gini ya. 0 itu kan tidak berpengaruh untuk tambah dan kurang. Jadi, harusnya tulis langsung min 10 gitu. Oke, bisa ya. Sekarang kita mau lanjut soal terakhir. Nah, soal terakhir ini bilang, diketahui polinomial X pangkat 3 kurang 13X tambah 12. Salah satu faktor polinomial tersebut adalah, salah satu, dia tidak kasih ini. Faktornya apa? Kalau tadi ini kan suku banyak PX bla 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 ini mempunyai faktor X kurang 1, sudah dikasih tahu faktornya apa. Kalau ini sama sekali tidak dikasih tahu faktornya apa. Anak-anak, kalau pangkat 3 faktornya tuh ada 3. Kalau pangkat 4 faktornya ada 4. Ini baru dikasih tahu 1, tapi dia tidak minta faktor-faktor yang lain ya. Kalau di nomor 7 itu faktornya sama sekali, satu pun belum dikasih tahu. Dia minta kita cari salah satunya. Dari 3 diminta cari salah satunya. Nah, faktor itu kan artinya habis dibagi, membagi habis, sisanya 0. Jadi kita bikin Horner, di sini harus 0. Kita tebak-tebak mau angka berapa aja di sini, hasilnya harus 0.
Kalau hasilnya 0 itulah faktornya, karena sisanya 0. Tapi kalau kayak gini anak-anak jangan kerja pakai Horner ya, karena kita harus tebak-tebak nih. Angka berapa sih kalau kita ganti, kita bagi Horner begini, kita menggunakan skema Horner, hasilnya harus 0, kan kita harus tebak-tebak. Jadi kita pakai substitusi saja. Kita tulis dulu ya. Ini kan nggak ada, ibu kasih F saja. Fx sama dengan tadi x pangkat 3 kurang 13x kurang 12. Kita mau cari tahu salah satu faktornya apa. Kalau di sini pangkat 2 kita kan langsung bisa faktorkan ya. Kalau pangkat 3 pangkat 4 cara faktornya gimana? Cara faktornya ya berarti kita masukkan angka sesuatu hasilnya harus 0. Oke. Nah, ibu guru biasa kasih trik. Triknya gini, ini kalau pilihan ganda kan nanti dikasih ada pilihan-pilihan. Kita bisa tebak-tebak. Ini kan kita harus kasih masuk X-nya 1, X-nya min 1, X-nya 2, X-nya min 2, X-nya 3, X-nya min 3, sampai dapat hasilnya 0. Nah, cara kalau ibu guru tuh biasanya ibu pakai trik dulu. Pakai trik minus 1. Kalau di sini X-nya ganti minus 1, min saja sudah. Kasih min, X-nya bernilai min pangkat 3, pangkat ganjil itu kan nilainya tetap min. Kalau ini ibu guru kasih min kali min yang ini nanti plus. Ini kan gak ada X, jadi tetap min. Nah, ini kan kalau kayak gini otomatis ini kan min lebih banyak, ya kan? Minnya lebih banyak. Jadi angkanya boleh nih kayak gini nih, min. Coba kalau kita kasih plus, nanti kan di sini plus. Kalau plus ini berarti plus, kalau ini plus kali min itu min, ini tetap min. Karena ini cuma 3, jadi agak susah kita pakai trik ini. Tapi kalau kayak gini anak-anak langsung lihat ya angkanya. Angkanya kan berdekatan, ya kan? Ini tuh 1 nih, kalau ini 1 bisa nih. 1 bergabung dengan ini. Kalau ibu-ibu bisa langsung paham triknya. Kalau kalian coba kita lihat ya. Kita ganti dengan minus 1. Berarti ini kan min 1 pangkat 3. Min 13 dikali min 1. Oke, triknya ibu belum bisa karena ini cuma 3 suku, maka agak susah kalian lihatnya nih. Hasil penggunaan trik-trik ini kurang bisa ya. Min 1 pangkat 3 min 1, min 13 kali min 1 positif 13, min 12. Nah, ini hasilnya 0 nih. Kan min 1 dengan min 12 kan min 13. Min 13 tambah 13 0. Atau min 1 tambah 13 min 12 positif 12 kurang 12 0. Ini adalah faktornya, hasilnya 0. Jadi min 1 itu min 1 itu faktornya. Kalau min 1 kan berarti aslinya adalah positif ya. Jadi faktornya ini salah satu faktornya, berarti jawabannya adalah X tambah 1. Kalau kita masukkan positif 1, berarti 1 pangkat 3 kurang 13 dikali 1 kurang 12. 1 pangkat 3 1, ini kurang 13, ini kurang 12. Gini. Jadi ini min dengan min kan nanti angkanya min 13 min 12 ya. Min 13 min 12 tuh semakin banyak kan? Jadinya min 15. Nggak akan dapat. Tidak akan jadi 0. Tapi kalau kayak gini kita tahu yang min nanti yang ini dengan ini nih. Ini dengan ini yang nanti min. Otomatis min 12 nih bisa nih. Kalau dengan min 1 bisa seimbang. Jadi nanti min 13 dengan min 13 0 gitu. Jadi itu triknya. Kita bisa lihat. Kalau di sini
min 12 dengan min 13 bedanya jauh, berarti kita jangan pakai 1, kita kasih naik jadi 2. Tapi ini kan bedanya cuma angka 1, dia bisa seimbang menggunakan angka 1, ya kan? Kayak gitu ya, itulah trik-triknya ya, nanti kalian pelajari lagi sendiri. Jadi pokoknya kalian hitung yang hasilnya adalah 0, bukan angka-angka lain seperti ini, oke? Terus jadi kalau di sini min 1 maka plus, oke? Faktornya itu plus. Nah, ini adalah kalau yang min 1 ini namanya akar. Jadi akarnya itu min 1. Kalau yang dalam kurung ini namanya faktor. Faktornya adalah X tambah 1. Jadi yang ditanya apa kalau kalau ditanya faktor pakai yang dalam kurung. Kalau ditanya akar pakai yang ini, yang sudah pindah ruas itu. Oke? Jadi begitu, silakan belajar sendiri. Belajarlah di rumah untuk persiapan kenaikan kelas. Bye-bye.